Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Akram dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2015, bidang kajian manajemen komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan representasi ideologi Minangkabau dalam film Liam dan Layla. Yang pertama, film Liam dan Layla dirilis pada tanggal 4 Oktober 2018. Film ini diproduksi oleh Mahakarya Pictures dan disutradarai oleh Arif Malin Mundo. Film dengan genre drama yang mempunyai latar belakang budaya ini membuat film ini menarik untuk ditonton. Film Liam dan Layla merupakan sebuah film yang syarat akan makna yang tergambar secara tersurat maupun tersirat. Film telah menjadi media komunikasi audiovisual yang akrab dan dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai rentang usia dan latar belakang sosial. Film sendiri memberi dampak pada setiap penontonnya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Lalu pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada bagaimana representasi ideologi Minangkabau dilihat dari makna denotatif. Yang kedua, bagaimana representasi ideologi Minangkabau dilihat dari makna konotatif dalam film Liam dan Layla. Yang ketiga, bagaimana mitos mengenai budaya Minangkabau yang ada pada film Liam dan Layla. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang pertama ada representasi. Pengertian representasi sendiri yaitu menurut John Fish, representasi adalah sesuatu yang merujuk pada proses di mana suatu peristiwa disampaikan dengan komunikasi, kata-kata, bunyi, citra, atau kombinasinya. Secara ringkas, representasi yaitu produksi makna melalui bahasa. Lalu ada semiotika Roland Barthes. Semiotika sendiri menurut Barthes yaitu sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu. Gagasan Barthes ini dikenal dengan order of signification, mencakup denotasi dan konotasi, serta mitos. Bagi yang penelitian digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3. Yang pertama ada analisis adegan, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada studi literatur. Terus penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan semiotika Roland Barthes. Lalu selanjutnya hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ideologi Minangkabau yang direpresentasikan oleh musyawarah. Dilihat dari denotatifnya, Jamil paman Layla meminta izin supaya Layla bisa menikahi Liam, yang merupakan pria berkebangsaan Prancis, kepada mak tua yaitu perempuan yang paling tua di rumah Kadang. Sedangkan menurut konotatifnya, inti dari adat budaya Minangkabau sendiri ialah musyawarah dan mufakat. Sebelum pernikahan dilaksanakan, akan dilakukan musyawarah oleh keluarga besar, baik pihak pria maupun pihak wanita. Mitosnya, seorang tokoh di Minang yang derajatnya lebih tinggi, maka ia dapat memaksakan kehendaknya. Padahal seorang tokoh di Minang tidak mungkin memaksakan kehendaknya ke tengah masyarakat. Yang kedua, ada ideologi Minangkabau yang direpresentasikan oleh mendahulukan yang lebih tua dalam hal pernikahan. Dilihat dari denotatifnya, Jamil melihat Pian yang sedang termenung dan terlihat sedih karena kekasih Pian yang mendesak Pian untuk segera menikahinya, tetapi Pian tidak bisa. Dilihat dari konotatifnya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau untuk mendahulukan kakak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlebih dahulu menikah sebelum adiknya. Adik tidak boleh melangkahi kakaknya untuk menikah duluan. Ada ideologi Minangkabau yang direpresentasikan oleh agama. Dilihat dari denotatifnya, terdapat scene di mana Layla yang seusai pulang salat isya dari masjid, Layla bertemu dengan aku dan bertanya apakah ada orang kampungnya yang pernah menikah dengan orang luar negeri. Dilihat dari makna konotatifnya, adegan tersebut merepresentasikan ideologi Minangkabau di mana orang Minangkabau dikenal memiliki agama yang kuat dan memegang teguh prinsip yang dimilikinya. Pedoman masyarakat Minang yang paling dikenal yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Ideologi Minangkabau yang direpresentasikan oleh mengaji ke surau. Dilihat dari makna denotatifnya, terdapat adegan di mana Liam yang ingin masuk Islam datang ke masjid bersama Jamil dan Pian. Ketika baru masuk masjid, Liam melihat sekumpulan anak sedang membaca ayat suci Al-Quran. Dilihat dari konotatifnya, di Minangkabau sendiri terdapat istilah mengaji ke surau, atau artinya mengaji ke masjid. Anak-anak negeri Minangkabau diharuskan untuk mengaji ke surau. Di masjid mereka tidak hanya belajar membaca Al-Quran, mereka juga belajar fikih, akidah, dan akhlak serta lainnya. Lalu selanjutnya ada ideologi Minangkabau yang direpresentasikan oleh perkawinan.
Dilihat dari denotatifnya, Liam berjalan melewati pematang sawah bersama dengan keluarga Laila dan warga lainnya menuju ke tempat Laila. Dilihat dari makna konotatifnya, Liam dan Laila menggunakan busana pengantin adat khas Minangkabau, di mana pada kepala pria menggunakan salua, sedangkan pada kepala wanita disebut suntiang. Laila yang menunggu kedatangan Liam sendiri termasuk ke dalam tahapan pernikahan budaya Minangkabau, yaitu disebut dengan tahapan penjemputan anak daro. Lalu mengenai mitosnya di Minangkabau, mengenai pernikahan di Minangkabau, ada mitos yang mengatakan kalau orang Minang itu dijodohkan. Banyak anggapan bahwa pernikahan orang Minang adalah hasil dari perjodohan. Padahal tidak berbeda dengan suku-suku lainnya. Tentu tiap orang tua menginginkan menantu yang memiliki agama yang kuat, keturunan atau pendidikannya yang baik. Demikian juga orang Minang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.